Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Ujwatun Hasanah. Di sini Bu Us akan menjelaskan materi PPKN. Sebelumnya Bu Us ucapkan selamat kepada adik-adik yang telah lulus dan dapat melanjutkan ke jenjang SMP. Sebelum kita mempelajari tentang materi PPKN ini, pasti kalian sudah tidak asing dengan mapel atau mata pelajaran PPKN ya, karena di SD sudah ada. Nah, untuk permulaan di materi PPKN kelas 7 ini, kita akan belajar bab 1 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu pertama, kalian dapat menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua yaitu melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Nah, sebelum kita mulai materinya, pasti adik-adik sudah tidak asing lagi dengan istilah Pancasila, karena pasti di SD kalian sudah mengenal dan sudah tahu apa itu Pancasila. Ya, Pancasila itu yaitu sebagai dasar negara. Nah, kita sekarang mau mempelajari tentang bagaimana sih perumusan Pancasila itu kok bisa disebut sebagai dasar negara. Nah, yang pertama, Bu Us akan menceritakan sedikit sejarah tentang pembentukan Pancasila. Yang pertama yaitu dibentuk dahulu tentang BPUPKI. Jadi kita mempelajari dulu tentang sejarah pembentukan BPUPKI. Nah, apa itu BPUPKI? BPUPKI adalah kepanjangannya adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, kita mulai ya. Jadi yang dahulu itu sejarahnya ada Indonesia kan dijajah oleh Belanda. Nah, selama 350 tahun. Nah, pada saat itu Belanda terjadi perang dengan Jepang. Akhirnya Belanda kalah dan Belanda keluar atau pergi dari Indonesia. Kemudian masuklah tentara Jepang ke Indonesia. Nah, akhirnya Indonesia dijajah oleh Jepang itu Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942. Nah, disitulah penderitaan Indonesia belum berakhir setelah dijajah Belanda, karena Indonesia lagi-lagi dijajah oleh Jepang. Banyak sekali yang Indonesia alami ya, termasuk kerja paksa, banyak pemaksaan, pengambilan paksaan bahan makanan seperti hasil bumi itu juga diambil paksa oleh Jepang. Nah, akan tetapi ternyata Jepang itu juga punya musuh yaitu sekutu. Sekutu itu terdiri dari Amerika. Nah, akhirnya Amerika itu memberi perlawanan terhadap Jepang, yang akhirnya dibom. Itu ada 2 kota Jepang yang dibom, yaitu Nagasaki dan Hiroshima. Nah, pada saat Jepang itu dibom, akhirnya Jepang mengalami kekalahan dan akan berjanji akan keluar dari Indonesia. Akan tetapi sebelum keluar, sebelumnya Jepang itu memberi janji ke Indonesia akan memberi kemerdekaan. Nah, dalam bentuk apa kemerdekaan itu? Yaitu yang pertama dibentuklah BPUPKI ini. Jadi BPUPKI itu dibentuk oleh atas perjanjian Jepang. Nah, akhirnya BPUPKI itu dilantik di Indonesia pada tanggal 29 April 1945 oleh Jepang. Nah, ketua BPUPKI itu siapa? Yaitu ketua BPUPKI itu Rajiman Widyo Diningrat. Sedangkan anggotanya itu jumlahnya ada 62 tokoh yang berasal dari Indonesia dan 7 tokoh itu berasal dari Jepang. Jadi gabungan antara Indonesia dengan Jepang. Kenapa seperti itu? Karena BPUPKI itu adalah buatan Jepang. Nah, sedangkan wakilnya sendiri itu ada 2, yang satu itu dari Jepang dan satunya dari Indonesia. Yang dari Jepang itu Ichiban Masayoshi dan yang dari Indonesia itu Suroso. Nah, jadi BPUPKI itu nantinya akan melaksanakan sidang. Sidangnya itu tentang apa? Intinya itu tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, sidangnya itu dilakukan 2 kali.
Nah, untuk sidang yang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dan untuk sidang yang kedua itu tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dicatat ya adik-adik, ada 2 sidang BPUPKI. Yang saya ulangi, yang pertama itu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dan untuk sidang yang kedua yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dan pada sidang yang pertama itu ketuanya yaitu Rajiman Widyodiningrat itu berkata bahwa sebuah negara apabila ingin merdeka itu harus punya fondasi yang kuat atau dasar negara yang kuat. Untuk itulah negara Indonesia itu perlu adanya dasar negara. Nah, akhirnya di sidang tersebut para tokoh itu mengusulkan beberapa dasar negara yang akhirnya nantinya akan menjadi dasar negara Indonesia. Nah, ada beberapa tokoh yang terutama yaitu Muhyiddin, Supomo, dan Insinyur Soekarno mengajukan beberapa draft atau usulan tentang dasar negara. Dan masing-masing anggota itu yang saya sebutkan 3 tadi yaitu Muhyiddin, Supomo, dan Insinyur Soekarno mengusulkan secara tertulis 5 dasar yang nantinya akan dijadikan dasar negara. Nah, pada sidang yang pertama pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan bahwa 5 dasar yang dipilih itu dinamai dengan Pancasila. Nah, Panca itu artinya 5, Sila itu artinya dasar. Nah, untuk itulah pada tanggal 1 Juni 1945, kalau kalian lihat kalender itu ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, kalau kalian ditanya, ada yang tanya, kenapa tanggal 1 Juni 1945 itu ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila? Berarti kalian harus bisa menjawab ya. Pada sidang yang pertama itu, selain membentuk Pancasila, merumuskan Pancasila, yaitu para anggota itu juga merumuskan yang dulu itu namanya Mukadimat, kalau sekarang itu pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan pembukaan Undang-Undang 1945 itu dibentuk atau dirumuskan oleh namanya panitia kecil. Nah, panitia kecil itu juga terdiri dari tadi anggota BPUPKI. Karena panitia kecil itu hanya terdiri dari 9 orang, otomatis panitia tersebut disebut dengan panitia 9. Nah, akhirnya mereka mendapatkan rumusan yang akhirnya dibahas pada sidang BPUPKI yang kedua. Perlu kalian ketahui bahwa BPUPKI itu setelah sidang kedua itu dibubarkan ya. Terus Indonesia membentuk PPKI. Karena kenapa? Karena BPUPKI kan kemarin itu bentukan dari bantuan Jepang, dan akhirnya Indonesia sendiri membentuk PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, di sidang pertama PPKI itu pada tanggal 18 Agustus 1945 itu ditetapkan namanya Piagam Jakarta. Nah, naskah Piagam Jakarta ini dalamnya ya terdiri dari, kalau sekarang itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan kalian ketahui ya kalau di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini bahwa adanya dasar negara yaitu Pancasila yang isinya adalah yang urutannya yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan untuk itulah dasar negara itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu tadi adik-adik secara singkat tentang pembentukan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk selanjutnya nanti akan Bu Us jelaskan tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan 5M. Meskipun kita belajar melalui daring, kita harus tetap semangat untuk menuntut ilmu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.